minggu mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Kita akan memuji Tuhan pada hari ini. Kita bersama-sama mengangkat pujian kita setinggi-tingginya langit. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita akan bersama-sama menghadap Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami juga berterima kasih kalau pada saat ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah di tempat kami masing-masing. Tapi kami yang tidak percaya Tuhan, Tuhan mencampur tangan dan Tuhan mempersatukan hati kami sehingga puji-pujian boleh kami naikkan dan boleh membawa berkat bagi kami di tempat kami masing-masing. Berkatilah kami pelayan-pelayan sekolah minggu yang ada pada saat ini. Mari Tuhan juga pimpin kami sehingga walaupun di tempat berada kami masing-masing kita tetap disatukan hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, semoga kami akan melanjutkan ibadah kami. Kami berserah seluruhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Namun sebelumnya kita akan memuji kembali dengan pujian Yesus pokok. Yesus pokok dan
Oh, belum selesai masaknya mamanya ya? Iyalah, ditunggu ya. Sambil nunggu masakannya selesai, kita sekolah minggu dulu ya. Kita dengar firman Tuhan ya, anak-anak ya. Ya, anak-anak. Sudah lama ya kita nggak ketemu. Jadi kangen sekali nih untuk menyapa kita semua. Sapa dulu ya. Halo Daka. Gimana kabarnya Dayu? Glory. Halo Glowis. Ade Tessa. Kakak Mika. Halo Queen. Abang Abed. Bang Orin. Gabriel. Adiknya Gabriel Nova. Halo Mbak Joana. Gimana kabarnya Mbak Ayu, si Hotang? Samuel. Safira, sudah besar belum sekarang? Halo Bang Rafael. Gimana dengan Atta dengan Bang Rafael? Wah, apakah semua adik-adik kelas kecil ini semuanya ada di sini? Sehat-sehat semua? Sekarang kakak-kakak di kelas besar ya, disapa ya. Halo Bang Marlon. Halo Kak Deo. Halo Mbak Felis. Mas Melvin, sudah lama ya kita nggak ketemu ya. Baik, adik-adik, kita semua sudah bersapa. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Semuanya tundukkan kepalanya, tutup matanya, dan lipat tangannya. Mari kita berdoa. Boleh nanti di dalam hati mengikutinya doa yang diucapkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami anak-anak sekolah minggu kembali beribadah. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus menolong kami supaya bisa memahami dan melakukan firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau cerita tentang seorang tokoh Alkitab yang sangat terkenal sekali. Tahu nggak kira-kira siapa namanya? Pasti nggak tahu kan ya. Tapi gini, kasih petunjuk. Di antara nama adik-adik tadi yang tadi disebut, ada loh yang akan diceritakan namanya persis. Ayo, kira-kira siapa? Ayo tebak. Ingat-ingat. Siapa nama teman-temannya? Siapa? Daud. Kan nggak ada nama Daud tadi. Siapa? Yusuf. Bukan Yusuf. Siapa? Ayo sekali lagi. Siapa? Tadi kecil sekali suaranya tapi benar itu kayaknya. Oh iya, benar. Namanya adalah Samuel.
nama ibunya adalah Hana. Nah, adik-adik ingat nggak? Waktu itu si Samuel ini sangat lama sekali dinantikan oleh kedua orang tuanya. Jadi papa mamanya ini berdoa sama Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka seorang anak. Jadi Samuel ini lama sekali adik-adik sehingga Samuel baru bisa dilahirkan. Dengan doa yang sungguh-sungguh mereka berdoa kepada Tuhan meminta agar mereka diberikan anak, dan Tuhan menjawab doa mereka. Nah, pada akhirnya Samuel dilahirkan dan kemudian Samuel tumbuh sedikit lebih besar. Dan setelah Samuel agak bisa besar adik-adik, maka orang tuanya menitipkan Samuel ini kepada seseorang. Ayo, siapa ya kira-kira namanya yang Samuel dititipkan untuk dibesarkan, untuk dididik? Ayo, ingat nggak dari ceritanya? Ya benar, namanya adalah Imam Eli. Siapa? Betul, Imam Eli. Nah, adik-adik, jadi Samuel ini setelah sudah agak besar, kira-kira mungkin Samuel ini sudah bisa belajar jalan lah adik-adik ya. Ya kita memang tidak dijelaskan umur berapa, tapi kira-kira Samuel sudah agak besar, mungkin sudah bisa belajar jalan. Maka Samuel dititipkan oleh orang tuanya kepada Imam Eli, dan Imam Eli dengan senang hati merawat dan membesarkan Samuel. Adik-adik, si Samuel ini adalah anak yang penurut, anak yang rajin, anak yang patuh, anak yang rajin berdoa, anak yang mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kira-kira nih Samuel waktu dititipkan kepada Imam Eli, barangkali Samuel itu masih belajar untuk berjalan. Ya, jadi sama mamanya, papanya diajarin berjalan. Sudah dia bisa agak sedikit jalan, maka kemudian si Samuel diserahkan kepada Imam Eli. Jadi adik-adik, kemudian si Samuel ini bertumbuh dengan baik dan bertumbuh dengan sehat sekali. Apa buktinya? Mari kita lihat. Ya, mari adik-adik membuka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-26. Ya, silakan buka Alkitabnya adik-adik yang sudah bisa baca. 1 Samuel pasal 2 ayatnya yang ke-26. Ya, adik-adik bisa juga membaca dari rumah ya. Akan dibacakan 1 Samuel pasal 2 ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Tuh, benar kan? Buktinya kan, nggak bohong kan? Alkitab sendiri kan yang bilang bahwa Samuel itu adalah anak yang baik. Coba kita baca sekali lagi ya. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Coba adik-adik, siapa di sini yang semakin hari semakin besar? Ayo tunjuk tangan. Siapa di sini yang berat badannya semakin tambah? Tunjuk tangan. Iya. Siapa di sini yang
semakin tinggi tunjuk tangan. Wah, semuanya besar, semuanya bertumbuh ya adik-adik ya. Jadi adik-adik sama seperti Samuel. Samuel yang tadinya baru belajar besar, berjalan, semakin hari dia semakin besar, masuk kelas kecil, kemudian agak besar sedikit, masuk ke kelas besar, dan kemudian taruna, dan juga ikut pemuda. Samuel ini bukan hanya besar fisiknya saja, tapi apa tadi ada dikatakan bahwa Samuel juga semakin disukai. Artinya adik-adik, seiring Samuel bertumbuh secara fisik, dia makin besar, umurnya semakin bertambah, ya sekolahnya makin tinggi dari SD, kemudian dari TK, SD, kemudian ke SMP dan seterusnya. Tapi Samuel juga disukai. Wah, adik-adik, siapa di sini yang disukai oleh teman-teman? Di tangan. Ada nggak kira-kira yang mau sayang sama kita, yang suka sama kita? Kalau kita adalah orang yang suka mukulin temannya, ada nggak? Siapa di sini yang kalau dipanggil sama orang tuanya langsung menjawab, iya ma, iya pak, lalu datang mengambil orang tua? Siapa tunjuk tangan? Siapa di sini yang rajin belajar? Tunjuk tangan. Wah, kira-kira adik-adik, kalau semuanya seperti Samuel, siapa yang suka? Manusia dan juga Tuhan. Firman Tuhan tadi juga berkata bahwa Samuel bukan hanya disukai oleh manusia, tetapi juga disayang sama Tuhan. Tuhan suka nggak sama mereka anak-anak yang suka melawan orang tua? Ayo, Tuhan marah. Siapa di sini yang tukang bohong? Tuhan suka nggak? Tuhan enggak suka. Siapa di sini yang nggak mau belajar? Tunjuk tangan. Orang tuanya sering marah nggak gara-gara kita nggak mau belajar? Nah, adik-adik, hari ini kita dikasih teladan sama Samuel. Samuel semakin hari semakin besar, tetapi dia juga semakin disukai karena kelakuannya, karena kebaikan hatinya, karena Samuel tidak sombong, karena Samuel adalah orang yang baik hati, orang yang mau berbagi, yang tidak pelit. Nah, adik-adik, Samuel adalah contoh seorang anak yang baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Samuel menunjukkan contoh teladan seseorang yang berbuah. Seorang yang berbuah akan terlihat dari ucapannya. Dia tidak mau ngomong yang kotor-kotor. Gak suka dia memukuli temannya. Seorang yang berbuah adalah yang mau membantu orang tuanya, yang mau menolong sesamanya. Adik-adik, siapakah di antara kita yang mau seperti Samuel, yang semakin hari semakin besar, tapi juga semakin disukai oleh banyak orang dan juga oleh Tuhan? Siapa? Ayo, tunjuk tangan. Waduh, semuanya mau ya. Adik-adik, pasti orang tuanya senang, pasti Tuhan juga terlebih menyukai apa yang adik-adik inginkan di dalam kehidupan. Adik-adik tahu kira-kira apa yang menjadi kunci sehingga Samuel ini bisa menjadi anak yang baik? Tahu adik-adik? Ya, betul. Karena Samuel mau setia dan menaati firman Tuhan. Jadi karena firman Tuhanlah yang menjadikan Samuel menjadi anak yang besar secara fisiknya,
tetapi juga anak yang semakin baik di dalam sifatnya, di dalam karakternya, dan di dalam kehidupannya. Siapakah di antara kita yang sering baca firman Tuhan? Bagus. Siapa di sini yang melakukan firman Tuhan? Bagus. Ya, jadi kiranya kita menjadi orang yang sungguh-sungguh bertumbuh dan semakin hari semakin mengenal Tuhan, dan hidup kita semakin menjadi saluran berkat, dan kita disukai oleh banyak orang dan disukai oleh Tuhan. Amin adik-adik. Amin. Oh ya, ini menjadi ayat hafalan ya adik-adik ya. Jadi ayat hafalannya dari tadi ya, yang ayat kita baca dari 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-26. Ya, ingat kan adik-adik, ayat hafalannya, ayat emasnya 1 Samuel pasal 2 ayatnya yang ke-26. Ya, sama-sama kita baca ya, nanti ada dihafalkan ya. 1 Samuel pasal 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Ya, jadi coba kita sama-sama hafalkan. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Sekali lagi ya. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Amin. Kiranya kita bisa menjadi Samuel di dalam masa dan zaman ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang bisa kami dengar dan kami pelajari tentang kisah Samuel. Biarlah Tuhan memberkati pertumbuhan kami. Kami rindu agar kami bisa terus bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang disukai bukan hanya oleh manusia, tapi juga disukai oleh Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami bisa seperti Samuel. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Amin. Berikutnya ceritanya tentang apa? Tentang Samuel anak yang baik, anak yang pintar, yang disukai manusia dan disukai terlebih Tuhan. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang mau terus bertumbuh, yang mau terus menyukakan hati Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita angkat pujian kita dengan firman Tuhan ada di hatiku.
Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah beribadah dalam ibadah sekolah minggu kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap pujian, untuk setiap doa dan penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mengabulkan permohonan dan doa kami supaya kami bisa menjadi sama seperti Samuel yang disukai oleh manusia dan terlebih disukai oleh Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa biar Tuhan juga memberkati di dalam kehidupan kami, di dalam masa-masa kami sedang belajar, dalam kondisi sekolah yang mungkin ada di antara kami belajar dari rumah. Kiranya Tuhan memampukan kami agar bisa tetap belajar dengan baik dan berikan juga kepada papa mama kami, orang tua kami juga kesabaran dan juga kemampuan untuk bisa mendampingi kami dan juga untuk bisa mengarahkan dan mengajari materi-materi yang diajarkan oleh Bapak dan Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah bisa berdoa karena Tuhan Yesus sudah mengajarkannya kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini